Mas Prima Jogja. Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 Hari Bersuara 2022. Ketemu lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Masih dalam 30 Hari Bersuara 2022 oleh The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netral Indonesia. Di episode ke-28, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya akan sharing terkait kolaborasi dengan kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah dalam meramaikan kegiatan Ramadan dengan mengisi tulisan di brosur yang diterbitkan pada tanggal 1 Syawal atau saat jelang Hari Raya Idul Fitri. Bermula saya gabung dengan teman-teman remaja Masjid Perak Kota Gede, yakni Komariah Masjid Perak tahun 2020. Di bulan Agustus saya mengisi tulisan-tulisan di blog yang dikelola oleh Komariah Masjid Perak atau bisa disebut KMP. Walau hanya beberapa tulisan, di bulan Maret 2021 atau 6 bulan berikutnya setelah saya mengisi tulisan di blog KMP, saya diajak oleh salah satu pemuda, yakni pengurus dari Komariah Masjid Perak, untuk bergabung dengan anak-anak sekota gede, gabungan dari Ortom Pemuda Muhammadiyah, lalu Hizbul Waton, termasuk yang di bawahnya Pemuda Muhammadiyah yakni Kokam, terus Nasihatul Aisyah, dan masih banyak ortom lainnya dalam satu forum yakni Angkatan Muda Muhammadiyah. Walaupun kegiatannya hanya sifat temporal atau hanya dalam hari-hari besar Islam, tetapi selama 2 periode yakni 2021 dan 2022, saya bersama teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah alhamdulillah diberi kelancaran dalam menjalani amanah yang diberikan Allah untuk saya dan teman-teman, terutama teman-teman dari tim brosur. Nah, tim brosur ini terdiri dari 15 orang, 14 orangnya adalah awas, dan saya tunanetra sendiri. Apa sih kontribusi Mas Prima dalam kolaborasi ini? Walaupun belum 100%, tetapi alhamdulillah mendapat sambutan positif oleh teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Lebih-lebih di Kota Gede, disitulah saya belajar bagaimana cara mengisi tulisan di brosur, bagaimana saya mengikuti rapat untuk membahas apa yang harus diangkat. Terus yang selanjutnya adalah saya belajar terkait solidaritas. Seperti yang saya sampaikan salah pilih teman di episode-episode yang lalu, adanya solidaritas karena relasi yang kuat, yang luas, dan punya wawasan tinggi. Tak hanya solidaritas saja yang saya pelajari, satu lagi adanya kerjasama dalam tim. Nah, kok bisa Mas Prima kerjasama dalam tim? Apa yang Mas Prima dapat ketika Mas Prima disuruh lembur bersama teman-teman? Ada tanggal 23 April 2022, Mas Prima bersama teman-teman harusnya jam 10 itu harus istirahat, tapi karena deadline sehingga membuat jam tidur Mas Prima berubah, harus lembur di gedung pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede, baratnya SMA Muhammadiyah 4 atau tepatnya baratnya Masjid Perak, tempat di mana KMP bermarkas. Disitulah Mas Prima bersama teman-teman, baik tim produksi, tim publikasi, dan saya bersama teman-teman mewakili tim redaksi dan tim-tim yang lain ngelembur dari pukul 10 sampai pukul 4 pagi tanggal 24 April 2022. Ditemani dengan secangkir kopi latte. Saya minjem gelas milik teman untuk minum kopi latte karena saya harus betul-betul ngelembur jam 12 malam, klimaks di mana saya hampir saja menangis bagaimana saya harus menyelesaikan amanah mengisi tulisan di tulisan kedua saya terkait inklusi Muhammadiyah dan disabilitas. Allah mengirim 2 orang perempuan dalam tim brosur, yakni salah satu kawan pimpinan redaksi serta salah satu kawan yang sudah diajak setahun yang lalu, dia prodi hukum. Kedua wanita tersebut memberikan semangat pada saya. Saya berterima kasih kepada 2 orang ini, lebih-lebih sang pemimpin redaksi, karena dari situlah saya bisa belajar berinteraksi dengan salah satu kawan, seorang wanita dalam usianya di bawah 6 tahun dari saya, namun semangatnya luar biasa. Pimpinan redaksi ini adalah putri terakhir atau
putri bungsu dari salah satu pengisi di Masjid Perak, baik tausiah pengajian umum setiap Jumat ba'da maghrib serta ketika khutbah Jumat atau ketika jelang syuruk di hari Ahad Pahing. Ada satu lagi, itu yang Mas Prima rasakan ketika berkolaborasi dengan mereka, dan yang tidak saya lupakan ketika saya menghadiri salah satu narasumber yang rumahnya di Godean Sleman. Beliau adalah salah satu anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau mengetahui betul terkait disabilitas secara umum, dan beliau menyampaikan bahwa Muhammadiyah walau bukan yang pertama, tetapi Muhammadiyah ikut andil dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang inklusif, terlebih kaum disabilitas. Melalui tulisan inilah, terlebih tulisan yang kedua, saya membuktikan kepada halayak ramai, tidak hanya dalam mimbar-mimbar, tetapi dalam mimbar kertas pun, bahwa tunanetra khususnya dan disabilitas secara umum berkontribusi dalam pembangunan bersama orang-orang yang non-difabel. 2 tahun yang tidak saya lupakan, tahun 2021 menulis terkait kelompok musisi jalanan, komunitas musisi jalanan difabel tunanetra yang bermula dari kasus garuan yang ada di Malioboro. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan, tulisan tersebut bertemakan inklusi, Muhammadiyah, dan disabilitas. Sebenarnya fokus saya membahas tentang disabilitas walaupun secara umum tidak sedalam karena wawasan saya belum sampai ke sana. Tapi disitulah saya memberanikan diri untuk mengungkapkan bahwa difabel bisa loh ikut kontribusi di Muhammadiyah walaupun dia sifatnya menjadi jamaah. Kontribusi yang paling akhir yang tidak saya lupakan sampai sekarang, ketika saya ditunjuk menjadi MC, seperti yang saya sampaikan dalam episode yang lalu, pengalaman yang tak terlupakan. Belajar jadi MC bermula dari organisasi tunanetra, skupnya adalah Muslim, yakni Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Diasah menjadi MC pada tahun 2015. Nah, hasilnya 2019 menjadi MC beberapa kali di pengajian umum setiap Selasa, ba'da maghrib hingga isya. Namun karena saya harus fokus dengan skripsi, jadi saya tidak melanjutkan. 3 tahun kemudian menjadi MC di kajian Gema Dakwah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Kota Gede. Disitulah tanggal 15 Agustus 2022, 2 hari jelang kemerdekaan, menjadi MC sukarela. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah saya kolaborasi dengan Angkatan Muda Muhammadiyah dan berujung menjadi MC dalam satu kajian bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga menginspirasi. Bila ada kekurangan, itu kekhilafan saya pribadi. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Masih dalam 30 hari bersuara 2022 bersama The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Mas Prima Jogja.